Oke. Aku mengajarinya kemampuan untuk tidak membuatnya diganggu setelah menikah. Gadis ini baik, dan dia telah mempelajari keterampilanku dan berlari ke arahku untuk pamer. Lalu kamu berkata, siapa yang seharusnya diizinkan bermain? Raja Tians melihat sekeliling, tetapi juga sedikit malu. Bertarung melawan sang putri. Ini bukan keindahan. Meskipun posisinya, tidak ada yang berani mengatakan sesuatu secara langsung. Tetapi jika Kaisar Tians bertindak seperti ini pada hari kerja, dia tidak akan kagum di istana kekaisaran. Ya yang mulia. Pada saat yang sama, Putri Wenxing masih melihat sekeliling, Jenderal Zheng Chu. Dalam hal kualifikasi, Anda juga adalah penatua klan Kaisar Ke saya. Anda juga seorang jenderal yang kuat dari Zhen Moguan. Anda datang untuk bertarung dengan saya, dan Anda dianggap sebagai tetua klan. Poin, jangan pedulikan dia. Zheng Chu Daozun tampak bingung. Putri, aku. Lagi pula, suara Kaisar Ke. Bagi Zheng Chu Daozun, seperti fenomena alam. Dikatakan bahwa perguruan tinggi wanita tidak tinggal, dan itu benar-benar tidak menipu saya. Tetapi mengapa Anda mempermalukan para jenderal? Saya. Diam. Kaisar Ke menegur, jika kamu tidak di sini untuk ayahmu, menurutmu jenderal mana yang akan menahanmu berulang kali? Setelah membangun kekuatan ayah dan penguasa, suara Kaisar sedikit lebih lambat. Aku memikirkannya sekarang untuk ayahku. Jika kamu dikunci dalam klan, kamu akan menjadi burung kenari, dan kamu tidak akan menjadi burung phoenix. Tianhe dan Bihai, bukan karena kamu tidak bisa pergi, tetapi ayah harus memberitahu kamu bahwa semua orang di klan mengizinkanmu. Tetapi di istana Kaisar Ke, kamu tidak bisa menahannya. Itu benar. Untuk ayahku, aku baru-baru ini menikmati seorang jenderal, pedang ajaib Wu Shuang, membunuh kelompok iblis dalam kemarahan, dan membunuhmu. Di mana Jenderal Feng Tianxing Feng? Qin Yichen terkejut, tetapi ketika dia dipanggil, dia harus mengambil beberapa langkah ke depan dan berlutut dengan satu lutut. Jenderal terakhir akan tertiup angin. Lihat Kaisar. Hadiah gratis. Begitu Qin Yichen bangun, dia melihat mata ilahi Putri Wenqing yang cerah dan lincah dengan terkejut. Kaisar suci. Kapan Kaisar akan menjadi jenderal? Tidak. Kamu adalah dewa bawaan. Suara Kaisar Dike datang lagi. Mengapa tidak selalu merasa bahwa Anda lebih unggul dan tak terkalahkan dalam klan? Hari ini, biarkan Jenderal Feng diskusikan satu atau dua denganmu, dan beritahu kau bahwa para jenderal istana Kaisar Ke begitu kuat dan berani. Begitu kata-kata ini keluar, Qin Yichen tertegun, melihat sekeliling. Sang Changsheng dan Zheng Chu Daozun juga melemparkan mata simpatik. Bagaimana Anda memilihnya? Qin Yichen masih menantikan fakta bahwa Kaisar Ke, yang wajahnya tersapu oleh putrinya, sangat marah dan Putri Wenxing menekannya hanya dengan satu jari. Bagaimana bisa? Tapi Qin Yichen mengerti dalam sekejap. Memilih jenderal lain tidak akan terlihat bagus untuk menang atau kalah. Dan sebagai dewa bawaan, dia tampaknya tidak memiliki begitu banyak gangguan. Selain itu, dia hanya Kaisar Tuhan. Bahkan jika dia kalah, Kaisar Ke juga memiliki alasan bahwa Putri Wenxing tidak dapat berkembang. Dan jika dia menang, Jenderal Feng, hati-hati. Nenek moyang kecil ini tidak mudah diprovokasi. Yang mulia memilihmu. Tentu saja, kamu memiliki tujuan. Kamu hanya perlu bertarung dengan sengit. Jangan khawatir tentang yang lain. Qin Yichen mengangkat kepalanya dan melihat Kaisar Ke tersenyum dan berkata, Dewa pedang bawaan. Sulit ditemukan di dunia. Jenderal Feng, hari ini mungkin biarkan gadis kecil itu melihat seberapa kuat pedangmu. Tunggu. Namun, begitu suara itu jatuh, dia melihat Putri Wenxing mengangkat lengan batu gioknya. Ayah, jika aku telah memenangkannya, kamu tidak akan mengatakan bahwa Jenderal Feng bukan Kaisar Allah, tidak menghitung, dan menghalangi putrinya, kan? Dike Dijun tersenyum. Dia memang berpikir begitu. Tetapi siapa yang membuatmu menjadi bayi perempuanku? Lelucon. Bukankah ayahnya memberitahu Anda betapa kuatnya dewa-dewa bawaan? Ketika Anda akan dipukuli oleh Jenderal Feng, Anda akan memar dan bengkak. Jangan katakan bahwa ayahmu tidak melindungi Anda. Begitu komentar ini keluar, mata Putri Wenxing penuh dengan peperangan. Kalau begitu mintalah nasihat Jenderal Feng. Selama dia memenangkan dewa bawaan ini, sang ayah tidak akan menghentikannya. Tentu saja, Putri Wenxing telah mendengar tentang kekuatan para dewa bawaan. Tapi, hanya Kaisar para dewa bawaan. Dia tentu saja yakin. Dan Sang Changsheng tidak bisa tidak berdoa diam-diam untuk Qin Yichen, yang membuat Anda dewa bawaan dan baru saja lahir. Jadi tidak perlu berbicara tentang kemanusiaan. Meskipun kekuatan para dewa bawaan jelas bagi semua, Sang Changsheng tahu kekuatan Putri Wenxing. Bahkan Sang Changsheng tahu betul bahwa banyak dewa akan luput sekarang. Sebagian besar alasannya adalah dia tahu bahwa setelah dia menekan kerajaan kepada para dewa, dia tidak bisa mengalahkan Putri Wenxing sama sekali, karena takut merusak pikiran Kaisar Ke. Bukannya tidak mau bergerak, lebih baik mengatakan tidak. Bagaimanapun, Putri Wenxing terlahir dalam keluarga Kaisar. Meskipun Kaisar Ke memiliki banyak ahli waris, yang pertama lahir bersamanya,
Sejak kecil, sumber daya, budidaya, dan kekuatan magis tidak sebanding dengan mereka. Bahkan Sang Changsheng sangat bersyukur bahwa Wenxing, leluhur kecil, belum menembus Daozun. Kalau tidak, dia akan menjadi orang yang dipukuli. Qin Yichen merenung sejenak, seolah berpikir tentang bagaimana menghadapi adegan semacam ini, dan akhirnya mengangguk dan berkata dengan wajah serius, "Tolong beri saya pencerahan dari sang putri." Minum. Dalam Puteri Wenxing, ini adalah pertempuran pertamanya menuju kebebasan. Yang bisa disalahkan, dia hanya bisa menyalahkan nasib bawaannya. Setelah minum manis, dia melihat Putri Wenxing dikelilingi oleh cahaya yang bersinar, yang sebenarnya terkondensasi menjadi pistol tajam yang lebih panjang dari tubuhnya yang indah. Alis pedang Qin Yichen terangkat sedikit karena niat tombak. Gunrod. Pistol itu adalah raja senjata, yang paling heroik, tetapi juga yang paling gesit, tidak dapat diprediksi. Ia tidak berharap bahwa putri dari keluarga kaisar ini akan terpesona oleh pistol itu. Biarkan aku melihat betapa kuatnya pedang Dewa Xiantian. Begitu suara itu jatuh, Putri Wenqing menembak dengan sebuah tembakan, dan ujung pistolnya tersapu. Dia penuh dengan kekokohan. Pistol itu seperti seekor naga, dan ujung pistol itu membuat riak. Mata Qin Yichen menyala. Sepertinya pengingat Sang Changsheng memang benar. Sepertinya itu hanya diskusi. Tetapi kekuatan Putri Wenxing jauh lebih baik daripada 7 tahanan surgawi. Dan dalam hal ranah, meskipun Putri Wenxing belum mencapai Daozun, dia juga bisa disebut Dao Sovereign Great. Ding ding ding. Secara tunggal, kedua prajurit Dao, terutama Jintu di tangan Qin Yichen, masih terbangun sebagai prajurit Dao bawaannya. Tabrakan pedang dan tombak mereka dapat menyebabkan dunia pecah. Tetapi di istana kaisar, paling banyak, percikan kecil pecah. Setelah beberapa napas, Putri Wenxing menggambar kilatan cahaya di ujung senjatanya. Tersenyum, wajahnya yang cantik penuh dengan kebanggaan. Kekuatan dewa pedang bawaan tidak sebesar itu. Saya melihat ujung tombaknya menunjuk ke leher Qin Yichen, dan pada saat yang sama, melihat segala sesuatu di depannya di istana Kaisar Ke. Senyum Kaisar Ke yang terkendali akhirnya membeku. Jadi, hilang? Para dewa dan jenderal juga tercengang. Apakah dewa pedang bawaan ini begitu lemah? Bahkan Kaisar Tians terkejut, dengan senyum. Oke, sudah setahun sejak Jenderal Feng keluar. Berapa banyak prestasi yang belum pernah dibuat, tetapi pertama-tama belajar melepaskan air. Wajah Kaisar Ke juga sedikit suram, dan dia memilih Qin Yichen untuk bertarung. Niat awalnya adalah bahwa dewa pedang bawaan, yang seperti kertas kosong, tidak memiliki gangguan, dan memiliki kekuatan tempur penuh. Sebagai hasilnya, apakah Anda berani melepaskan air sedikit lebih jelas?